Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kawan-kawan guru, selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ada tidaknya nilai KKM pada kurikulum baru. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel saya, silakan klik subscribe, nyalakan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan setiap informasi terbaru dari saya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mendukung channel saya. Saya doakan semoga Bapak Ibu sehat dan sukses selalu. Amin. Baik, kita mulai penjelasannya ya. Ini saya ambilkan dari web resmi ya, Sekolah Penggerak ya, sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id ya. Yang pertama ya, saya tampilkan dulu untuk kriteria dan skala penilaian penetapan KKM pada kurikulum 2013 ya. Ada 3 aspek yang kita gunakan biasanya ya, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake ya, peserta didik ya. Ada 3 ini yang biasa kita gunakan untuk menetapkan nilai KKM ya. Ada 3 kategori biasanya, yaitu tinggi, sedang, atau rendah ya. Kemudian bagaimanakah dengan kurikulum baru yang akan diterapkan ya? Ini saya ambilkan dari ya, daftar pertanyaan yang sering muncul ya, yaitu pada nomor 153. Apakah kriteria ketuntasan minimal masih akan berlaku pada pembelajaran paradigma baru ini? Maka jawabannya adalah ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal ya, atau KKM yang berupa nilai kuantitatif ya. Jadi jawabannya adalah tidak ada lagi KKM pada kurikulum baru ini ya. Kemudian, asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Ya, berarti pada kurikulum baru ini lebih ditekankan pada asesmen formatif ya. Kemudian, pada pertanyaan berikutnya 154, jika tidak ada KKM, bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar siswa sudah memadai atau belum? Nah, jawabannya adalah capaian belajar sudah memadai atau belum diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, guru diberi keleluasan ya untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya ya. Jadi guru diberi kebebasan ya, keleluasan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan. Jadi ini saya singgung sedikit tentang asesmen formatif ya, karena ini penekanannya memang pada asesmen formatif ya. Jadi asesmen formatif itu bisa diartikan atau diinterpretasikan sebagai semua kegiatan atau informasi ya sebenarnya ya, yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan guru dan siswa, yang dapat menyediakan informasi di mana informasi ini dapat digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki dan memodifikasi aktivitas belajar mengajar ya. Ini menurut Black and William tahun 1998. Nah, ini adalah perbedaan antara penilaian formatif dan sumatif ya. Jadi untuk penilaian formatif itu sendiri adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari ya, ini ada kata kuncinya sebenarnya umpan balik ya. Yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Yang sedang
Nah, yang sedang atau sudah dilaksanakan ya. Sedangkan kalau penilaian sumatif itu adalah penilaian yang dilakukan setelah ya selesai penyampaian materi ya. Itu bedanya ya. Kalau sumatif ini penilaiannya di akhir ya, penilaian di akhir. Kemudian untuk tujuan asesmen formatif, yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan penguasaan siswa terhadap unit atau bab atau kompetensi yang sedang dipelajari ya. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah untuk melihat capaian dan kemajuan belajar dalam menentukan target belajar ya. Terus yang ketiga, agar siswa memperoleh umpan balik ya. Nah, ada umpan balik dari guru ya untuk memperbaiki capaian belajarnya. Yang keempat, untuk mengetahui dan memuat tindak lanjut bagaimana dari materi atau kompetensi yang telah atau belum dikuasai ya. Jadi secara garis besar ya, pada kurikulum baru ini penekanannya pada asesmen formatif ya, bukan sumatif yang biasa kita lakukan ya. Jadi mendapatkan umpan balik yang tujuannya adalah memperbaiki ya proses belajar ya. Demikian informasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab, saya respon ya. Sampai jumpa kembali pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.